Shalom, Nama Tuhan, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari yang spesial ini. Hari memperingati Hari Raya Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan atas orang percaya. Saya yakin Roh Kudus yang sama juga akan dicurahkan atas kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian ketika kita membuka hati, ketika kita punya kerinduan yang besar untuk dilawat oleh Roh Kudus. Baiklah, kita akan sama-sama membuka firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Satu cerita, satu bagian dari firman Tuhan yang menceritakan hari raya Pentakosta terjadi pada waktu itu. Yuk, buka Alkitab manual saudara, buka Alkitab digital saudara, dari Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Saya bacakan buat kita sekalian. Judul perikopnya Pentakosta. Kisah Rasul 2 ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saya mau baca ayat yang ke-11 sekali lagi bagian B-nya. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Pentakosta terjadi, ketika Roh Kudus dicurahkan, itu merupakan penggenapan dari janji Bapa, memperlengkapi orang percaya dengan kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi yang berani. Kita tidak lupa ayat yang terkenal dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berkata demikian, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Roh Kudus memenuhi orang percaya untuk menjadi saksi. Dan ayat yang keempat kita sama-sama lihat tadi, Roh Kudus memenuhi orang percaya dengan tanda awal mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain seperti yang Roh Kudus berikan untuk mereka katakan. Dalam ayat yang keempat saya baca, "Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya." Saya tertarik untuk mencari tahu sebenarnya ketika orang-orang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka mulai mengucapkan berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain pada waktu itu. Apa sih yang mereka ucapkan? Dan ternyata ayat 11b memberi keterangan buat kita seperti itu, memberitahu kepada kita. Sekali lagi saya baca ayat 11b dari Kisah 2 ini. Ternyata orang-orang yang berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain itu menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah.
Nah, berdasarkan kalimat inilah saya menemukan dua makna Pentakosta bagi orang percaya hari ini. Ketika hari raya Pentakosta kita peringati hari ini, kita diingatkan. Yang pertama, sebagai orang percaya, kita punya Allah yang besar. Amin. Kisah 2 ayat 11 saya bacakan, kita bacakan buat kita sekali lagi. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi ketika kita memperingati hari raya Pentakosta ini, kita diingatkan, hey, kita punya Allah yang besar. Kita punya Allah yang berfirman dan dia menggenapi firman-Nya, dan firman-Nya tidak pernah gagal. Ketika Yesus berkata, nantikanlah janji Bapa, dan Pentakosta adalah penggenapannya. Yesaya 55 ayat 11 berkata demikian, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Dengan kata lain, setiap firman yang keluar dari mulut Allah pasti akan digenapi. Ketika kita taat akan firman-Nya, maka dia pasti akan menggenapinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada setiap perkataan firman Allah. Dia pasti akan melakukannya. Dia pasti akan menggenapinya. Kenapa? Sebab dia Allah yang besar. Kita akan dijadikan kepala dan bukan ekor. Kita akan diberkati untuk menjadi berkat. Kita akan mengerjakan sesuatu dan akan dibuatnya berhasil. Segala sakit penyakit kita akan disembuhkannya. Haleluya. Buat orang yang percaya dan yang taat kepada firman Tuhan, maka itu akan jadi kenyataan. Kenapa? Sekali lagi, karena kita punya Allah yang besar. Ketika hari raya Pentakosta tiba, kita diingatkan Roh Kudus dicurahkan untuk menolong kita, memimpin kita, memberi hikmat untuk kita bisa melewati masa-masa sulit yang kita hadapi. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam waktu sekian lamanya kita diminta untuk stay at home. Kita melewati masa-masa yang sulit. Ada banyak dampak-dampak yang kelihatannya merugikan, membuat kita sepertinya down, stres dan sebagainya. Belum lagi mungkin hari-hari ke depan kita akan lebih sering dengar sebuah kata new normal, kenormalan yang baru. Kita mungkin bingung menghadapinya bagaimana. Kita mungkin agak stres, harus begini, harus begitu. Ada kekhawatiran, ada kecemasan. Tetapi lewat Pentakosta kita diingatkan, hey, jangan fokus dengan kesulitan dan masalahmu. Ingatlah, engkau punya Allah yang besar. Haleluya. Itu sebabnya sekali lagi, jangan takut dan khawatir tentang hari esok. Dia sanggup tolong kita. Dia curahkan Roh Kudus-Nya untuk menolong kita, memberi hikmat untuk menuntun kita menemukan jalan keluar dan menikmati perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Saya ingin bacakan kitab Mazmur 136 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat, yang saya sudah ringkaskan. Demikian bunyinya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Haleluya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Bersyukurlah kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita mesti bersyukur bahwa kita punya Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan yang besar di masa lampau, sekarang ini, dan yang masih akan terus melakukannya. Pujilah nama Tuhan. Kita suka juga menyanyikan satu lagu yang saya ingin ajak kita sama-sama menyanyikannya hari ini. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Amin. Dia Allah yang besar. Jadi sekali lagi, jangan hanya fokus dengan kesulitan, masalah, menghadapi new normal, takut, khawatir, stres dan sebagainya. Tapi mari hari ini ketika kita memperingati Pentakosta, kita diingatkan kita punya Allah yang besar, yang sanggup tolong kita
Dia Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Dia Allah yang akan memampukan kita melewati masa-masa ini dan tetap tampil sebagai pemenang. Yang kedua, makna Pentakosta bagi orang percaya hari ini, ketika kita memperingatinya, kita diingatkan bahwa kita harus menjadi saksi yang berani dan efektif. Nggak peduli dengan situasi dan kondisi apapun yang terjadi, ingatlah, ada predikat yang selalu menempel dalam kehidupan orang percaya. Seperti yang Yesus katakan, kamu adalah garam dan terang bagi dunia ini. Saya baca sekali lagi Kisah Rasul 2 ayat yang ke-11 bagian B. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi ketika Roh Kudus dicurahkan, orang-orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka mulai mengucapkan kata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain, dan orang-orang sekitar mereka yang datang dari berbagai macam daerah mendengar bahwa orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus itu mengatakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Dengan kata lain, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu memberi kesaksian, sehingga orang-orang di sekitar mereka mendengar Allah luar biasa, perbuatannya ajaib, perbuatannya menakjubkan. Saya ingin tegaskan pada hari ini, ketika kita memperingati Hari Raya Pentakosta, dengar baik. Setiap orang percaya, setiap orang Kristen seharusnya tidak bisa dan tidak boleh diam di tempat, hanya jadi penonton saja. Gak bisa, saudara. Setiap orang percaya, setiap orang Kristen ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, mestinya hatinya berkobar-kobar, hatinya menyala-nyala. Itu sebabnya ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, ada satu kenyataan, ada satu fenomena, ada lidah-lidah api di atas kepala mereka. Roma 12 bilang, biarlah rohmu menyala-nyala, artinya semangat. Orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus mestinya ada kerinduan yang besar, ada gairah untuk menggenapi amanat agung yang sudah diberikan. Kalau kita baca Kisah Rasul ini lebih lanjut seluruhnya, maka kita dapat satu gambaran yang begitu menakjubkan. Ketika Roh Kudus memenuhi hidup mereka, mereka diingatkan untuk menjadi saksi yang berani dan efektif. Ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, kita melihat beberapa saat kemudian Petrus bangkit, dia berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Rasul-rasul yang lain mengadakan banyak tanda-tanda ajaib dan mujizat. Filipus muncul, Stefanus tampil, jemaat mulai tersebar, dan kemanapun mereka pergi, mereka memberitakan kabar baik, mereka memberitakan Injil keselamatan. Dengar baik-baik loh saudara, bukan cuma rasul-rasul, bukan cuma orang-orang terkenal, tetapi jemaat mula-mula, orang-orang sederhana, orang-orang biasa yang mungkin kita kenal sebagai orang awam, mereka tersebar dan memberitakan Injil keselamatan, kabar baik. Dan kita melihat sama-sama ada 3.000 orang, 5.000 orang, dan lebih banyak orang lain lagi bertobat dan diselamatkan. Bukankah seharusnya ini ada dalam hidupan orang percaya? Ada kerinduan yang besar untuk kita sekali lagi menggenapi amanat agung yang Yesus sudah berikan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Mungkin ketika kita beritakan Injil, mungkin ketika kita menjadi saksi, ada hambatan, ada tantangan. Mungkin ketika kita terlibat dalam pelayanan, ada gesekan, ada salah pengertian. It's okay, gak ada masalah. Itu masalah-masalah yang sederhana. Kalau kita ingat apa yang dialami oleh rasul-rasul, jemaat mula-mula, bukan hanya pergesekan mengenai perasaan, ketersinggungan, masalah keuangan dan sebagainya, tapi nyawa pun mereka berani bayar harganya. Nyawa pun mereka rela. Jangankan cuma perkataan atau perasaan, tapi secara fisik pun mereka dianiaya, digebukin. Mereka nggak pusing, saudara. Kalau saya lihat dan saya ingin tampilkan ayat ini kepada saudara, dalam Kisah Rasul 4 ayat 20 berkata demikian. Sebab tidak mungkin bagi kami, dalam hal ini Petrus dan Yohanes berkata begitu, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Artinya nggak mungkin kami berdiam diri, nggak mungkin kami cuma berpangku tangan jadi penonton biasa-biasa saja. No, mereka jadi saksi yang berani, jadi saksi yang efektif. Di mana-mana mereka pergi, mereka beritakan Injil keselamatan, kabar baik yang sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Dalam kesempatan ini, sekali lagi saya himbau, yuk jemaat Tuhan, jadilah saksi yang berani dan efektif. Jadilah orang-orang yang suka melayani. Jadilah garam dan terang bagi dunia ini.
Saya akan akhiri firman Tuhan pada hari ini dengan membacakan kitab Galatia 5 ayat yang ke-13 dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Berkata demikian, saudara sudah dipanggil untuk menjadi orang yang bebas. Kita semua yang percaya kepada Yesus telah dipanggil menjadi orang yang bebas, orang yang merdeka, orang yang diselamatkan. Tetapi janganlah pakai kebebasanmu itu untuk terus-menerus melakukan apa saja yang kalian ingin lakukan. Nah, ini penekanannya. Jangan sampai ketika kita sudah bebas, kita sudah merdeka, sudah diselamatkan, kita masih terus-menerus melakukan apa yang kita inginkan. Mau-maunya kita sendiri, bawa adatnya sendiri. Kita masih terus tinggal dalam kebiasaan yang lama. Memang model gua kayak begini, masih hidup dalam dosa. Hari ini dengar baik, kalau engkau seperti itu, engkau meleset dari rencana Allah. Sebab yang Allah kehendaki ketika engkau dipanggil menjadi orang merdeka, dibebaskan, diselamatkan. Ayat ini berbunyi lebih lanjut demikian. Sebaliknya, kalian harus saling mengasihi dan saling melayani. Haleluya. Itu sebabnya sekali lagi jemaat Tuhan, biarlah hari Pentakosta mengingatkan kita untuk menjadi saksi yang berani dan efektif. Terlibatlah dalam pelayanan sebagaimana Allah sudah percayakan kepada kita masing-masing talentanya. Ada yang dapat 5, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1. Setiap potensi yang Tuhan percayakan, mari kembangkan dengan maksimal. Di mana kita sudah ditempatkan di gereja lokal kita masing-masing. Marilah berkembang, marilah gunakan, marilah melayani satu dengan yang lain. Sehingga kemuliaan Allah semakin dinyatakan. Sekali lagi, jangan lupa untuk menjadi saksi yang berani dan efektif. Ingatlah, Roh Kudus dicurahkan, Dia mau menolong, Dia mau memimpin, dan Dia tinggal dalam kehidupan kita. Dia menyertai kita sehingga kita mampu menjadi pelaku dari firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di hari raya Pentakosta ini, sebagai orang percaya kita diingatkan, ingatlah kita punya Allah yang besar. Yang kedua, ingatlah kita harus menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, di hari yang spesial, saya rindu jemaat Tuhan, yuk bukalah hatimu, milikilah kerinduan untuk menikmati kepenuhan dari Roh Kudus, menikmati pencurahan Roh Kudus dalam kehidupan saudara, memperbaharui, menyegarkan sekali lagi, supaya saudara diingatkan kita punya Allah yang besar. Jangan tinggal terus dalam ketakutan, kekhawatiran yang mencekam, yang menguasai kehidupan saudara. Fokuslah kepada Allah-Mu yang besar, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dan mujizat, sehingga kita mengalami kemenangan, sehingga kita mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Yang kedua, yuk mari jemaat Tuhan, bukalah hati, terimalah karunia Roh Kudus ini, supaya engkau menjadi saksi yang berani. Ada kerinduan yang besar, Roh Kudus akan membakar saudara, sehingga saudara bergairah, semangat, ada passion yang kuat untuk melayani setia sampai pada akhirnya. Saya ingin mengajak kita sama-sama menyanyikan pujian. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Kiranya turunlah urapan-Mu ke atasku, membangkitkan kuasa Tuhan. Kiranya saudara sekalian dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan orang-orang yang terbelenggu, memulihkan mereka yang terluka, mencelikkan mata yang buta. Biarlah kehidupan saudara dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebesaran kuasa Tuhan. Mari nyanyi dengan kesungguhan hati. Nikmatilah hadirat Tuhan. Jangan hiraukan kiri kanan saudara. Tinggalkan pekerjaanmu dalam sejenak ini. Mari masuk dalam hadirat-Nya. Bukalah hatimu dan terimalah karunia Roh Kudus yang akan memampukan kita bangkit semangatnya. Kita punya Allah yang besar. Kita harus menjadi saksi yang memuliakan nama Tuhan. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, haleluya. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan
kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Oh, haleluya. Iralah Bapa kasih, mulialah Tuhan, terpujilah nama-Mu yang besar. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, terimalah karunia Roh Kudus yang akan dicurahkan pada hati yang haus, hati yang rindu. Terimalah kuat kuasa Roh Kudus pada hari ini. Demi nama Yesus, kiranya Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan-Mu, membangkitkan semangat-Mu, membakar hati-Mu untuk kembali menyala-nyala antusias, menjadi saksi yang berani, menjadi saksi yang efektif, terlibat kembali dalam pelayanan yang memuliakan Allah. Demi nama Yesus, terimalah karunia Roh Kudus pada hari ini. Haleluya. Bangkitkan semangat-Mu. Jangan izinkan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan menghadapi kehidupan hari esok mencengkram saudara, membatasi aktivitas saudara, membuat kerohanianmu kerdil, kecut, dan kecil. Biarlah hari ini engkau dibangkitkan imanmu, dan lihatlah engkau punya Allah yang besar, yang sanggup memimpin, menolongmu, menemukan cara-cara tertentu, mendapat hikmat dari Allah, sehingga engkau tetap bisa tampil cemerlang di saat yang sulit. Kiranya Allah Roh Kudus itu dicurahkan pada hari ini dalam kehidupan saudara. Demi nama Yesus, terimalah dengan iman dan penuhlah dengan Roh Kudus. Mulailah berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain, mulai menyembah Tuhan, dan lihatlah Allah-Mu besar, dan bangkitkanlah kerinduan dalam hatimu untuk menjadi saksi yang akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, sehingga kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan saudara. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Di hari yang spesial, ketika hari raya Pentakosta, kami diingatkan bahwa kami punya Allah yang besar, Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup tolong kami untuk melewati masa sulit hari-hari kemarin, hari ini, bahkan hari esok. Kami diingatkan ketika kami memperingati hari raya Pentakosta bahwa kamilah saksi yang harus bersaksi, yang harus terlibat dalam pelayanan, yang harus mengembangkan setiap potensi talenta yang Tuhan sudah percayakan pada kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Ada kuasa dari Roh Kudus, ada tanda ajaib dan mujizat yang akan menyertai setiap pelayanan kami yang mau memberitakan kabar baik. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini. Kiranya kami akan menghadapi hari esok dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Pada hari ini, sebelum kami akhiri ibadah online, kiranya Tuhan memberkati kami sekaliannya. Buat apa yang kami kerjakan berhasil. Engkau jamah dan sembuhkan yang lemah, yang sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan. Dia kiranya setiap doa-doa yang dipanjatkan, Engkau jawab dan tolong mereka tepat pada waktunya. Terima kasih banyak ya Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat-berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa. Terimalah kasih dari Yesus Kristus
yang senantiasa mempersatukan kita satu dengan yang lainnya. Dan terimalah penghiburan, pimpinan dari Roh-Nya yang kudus dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan.